Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang, ittakhadhu min dunillahi awliya'a, yang mengambil pelindung selain Allah. Perumpamaan orang-orang yang mengambil sandaran, yang mengambil harapan, yang mengambil pelindung selain Allah, kamatsalil ankabut, adalah seperti laba-laba, ittakhadats baitan, yang membuat rumah. Seperti apa? Laba-laba yang membuat rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadirnya rame tapi jawaban salamnya kayak banyak masalah kelihatannya. Ahilman mau kasih doa, boleh apa boleh? Sekaligus saya mau kasih pantun, boleh? Tolong dibantu cakepnya, bisa? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Satu lagi boleh? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dibeli pakai baju batik. Ibu-ibu yang jawab salamnya semangat, didoakan tambah cantik. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya lebih keras, lebih ikhlas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa sama-sama. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini mengantarkan kelak kita berkumpul di surganya Allah. Dan mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik, dan amal kita semua diterima oleh Allah. Aa satu kali, Bunda Teteh sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat
dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata dan seluruh pengurus DKM Masjid Darussalam Kota Wisata. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan majlis ini Allah rahmati. Mudah-mudahan masjid ini Allah berkahi. Dan mudah-mudahan masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, Teteh, semua yang hadir, apa kabar hari ini semuanya? Dari jawabannya kayak banyak cicilan ya. Coba diulangi lagi. Kalau AA tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Yang terakhir sepertinya lebih keras suaranya. Itu menunjukkan jeritan hati yang tersakiti kelihatannya itu. Bunda, Teteh sayang, senang ketemu Ahilman hari ini. Udah lama kita nggak ketemu ya. Kangen apa enggak? Benar. Ahilman doakan mudah-mudahan yang hadir panjang umurnya, yang hadir tambah berkah hidupnya. Ada yang punya hutang di sini? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Yang punya hutang mau nggak hutangnya cepat lunas? Mau tahu caranya? Gimana caranya? Caranya adalah mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum berangkat haji di sini? Yang belum umroh ada? Mau haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Gimana caranya? Daftar. Ahilman doakan mudah-mudahan yang belum berangkat haji bisa berangkat haji, yang belum umroh bisa umroh. Dan kita doakan jika ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang berangkat haji tahun ini, mudah-mudahan hajinya mabrur. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak diizinkan bisa berangkat haji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Lebih keras. Labbaik Allah, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak
wal mulka la syarikalak. Ayo Ahilman sekali, bunda sekali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pejamkan matanya lebih keras suaranya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan ya, kalau pagi ini kita bertalbiyah di masjid ini, mudah-mudahan satu saat nanti kita bertalbiyah di Masjidil Haram, kita bertalbiyah di padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh sayang, senang sekali Aa bisa ada kesempatan hadir di masjid ini. Kurang lebih hampir 3 bulan, betul? Saya tidak hadir di masjid ini, Masya Allah, qadarullah. Bahkan dari sebelum Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Allahu Akbar walillahilham. Yang pertama, Ahilman, mohon maaf lahir dan batin. Dimaafin atau tidak? Dan Ahilman berdoa mudah-mudahan semua ibadah Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tahun depan kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosen? Enggak capek? Yang capek siapa? Ahilman ya. Tolong pahami perasaan saya kalau begitu. Bunda, teteh sayang, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Betul? Judulnya apa? Ketika hatimu dikecewakan. Ngacung, angkat tangan, katakan saya. Ada yang sedang kecewa hari ini? Yang mana orangnya? Iya. Aa, tema kita pagi ini ketika hatimu dikecewakan. Sekarang pertanyaannya, ada orang yang kecewa. Apa? Kecewa. Kenapa orang itu bisa kecewa? Kenapa? Kecewa itu biasanya terjadi ketika harapan, ketika apa? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi ketika ini tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan, maka keadaan itu disebut apa? Kecewa. Berharap A jadinya B, maunya begini jadinya begitu. Perasaan dulu perasaan dulu mas suami aku tehnya Masya Allah, kenapa ya abis nikah teh menikah ya begini, apa nggak ketuker sama suaminya Ceida?
dan suaminya Caidah meni asa bager, meni asa soleh dan seterusnya. Kecewa, betul apa betul? Sekarang pertanyaannya, kecewa itu boleh atau tidak? Emang boleh? Kecewa itu boleh atau tidak? Wajar atau tidak? Normal tidak? Bunda sayang, teteh sayang, kecewa itu boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Status hari Rabu itu. Kecewa itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Jadi saat kita ngerasa bahwa harapan kita gak sesuai dengan kenyataan kita, atau kenyataan kita tidak berbanding lurus dengan harapan yang kita bangun, kecewa, boleh atau tidak? Wajar tidak? Normal tidak? Wajar, normal, manusia, betul? Bahkan kata Allah di surat Al-Ma'arij ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Ada gelisahnya, ada resahnya. Wajar manusia. Apa? Manusia. Makanya Bunda nggak usah sok kuat itu, nggak usah. Nggak usah ngerasa enggak kok, enggak. Semuanya aman kok, nggak usah. Kalau kecewa katakan kecewa, kalau gelisah katakan gelisah. Kita ini manusia, betul atau tidak? Tapi yang jadi salah saat kecewa itu berubah jadi berlebihan dengan kekecewaan. Itu yang jadi salah. Maka pertanyaan selanjutnya, Ahilman, kalau ada orang yang kecewa karena harapannya tidak berbanding lurus dengan kenyataannya, yang salah harapannya atau kenyataannya? Sebentar. Ketika seseorang kecewa, tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan, berarti yang salah itu harapannya atau kenyataannya? Apa yang salah? Yang salah bukan kenyataannya. Karena kenyataan itu hakul yakin sudah tercatat dalam qadha dan qadarnya Allah. Betul? Bukankah di antara arkanul iman, di antara rukun-rukun iman, salah satunya beriman kepada qadha dan qadar? Betul? Qadha, ketetapan yang dituliskan oleh Allah jauh sebelum kita dilahirkan. Qadar, kejadian yang terjadi setelah kita melewati setiap kebaikan dalam hidup kita. Itu namanya qadar. Kenyataan sudah diatur, dicatat oleh siapa? Berarti nggak ada yang salah dengan kenyataan. Yang sering kali salah adalah harapannya. Apa harapannya itu, AA? Barangkali selama ini kita salah menyimpan harapan, bukan kepada yang semestinya dijadikan harapan. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kalau ada yang bilang, aku tuh disakiti sama orang itu. Shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis besok. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Setuju atau tidak? Ngaku atau tidak? Betul apa betul? Berarti kalau seseorang itu kecewa, yang salah bukan kenyataannya, tapi yang salah adalah harapannya. Barangkali kita terlalu tinggi membangun harapan kepada yang bukan haknya untuk kita. So pertanyaannya,
Apa yang menjadikan kita semakin kecewa dalam hidup? Udah mah harapan tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Terus apa sih yang bikin kita sering berlebihan dalam kekecewaan? Tulis. Setidaknya ada 3 alasannya. Ada berapa? Yang pertama, orang itu terlalu kecewa, atau dalam bahasa sekarang sekecewa itu gitu ya. Kenapa orang itu terlalu kecewa? Yang pertama, karena terlalu berharap kepada selain Allah. Ulangi. Karena terlalu berharap kepada selain Allah. Terlalu berharap ke manusia. Bunda terlalu berharap kepada suami. Adik-adik saya yang pernah ditinggal pergi terlalu berharap kepada laki-laki yang gak jelas itu. Kan? Gitu kan? Gitu kan? Coba angkat tangan. Ada nggak yang di sini belum nikah? Angkat tangan, ada? Oke. Yang ditinggal pergi sama orang yang dicintai ada? Sakit kan? Di mana sakitnya? Di sini kan? Terus kita bilang, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi ninggalin kita. Hey. Dia itu pergi dalam catatan Allah ada atau tidak? Dia pergi ninggalin kita dalam takdir Allah ada atau tidak? Jangan sesali kepergian dia. Yang harus kamu tangisi, entah berapa banyak dosa yang kamu lakukan selama bersama dengan dia. Betul? Makanya kenapa orang terlalu kecewa? Karena terlalu berharap kepada selain Allah. Sok dibuka surat Al-Ankabut. Surat apa? Al-Ankabut ayat berapa ya? 41. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Sok dibuka. Surat apa, Bu? Al-Ankabut. Al-Ankabut itu surat keberapa? 29 ayat 41. Sudah ketemu apa belum? Sok perhatikan dengan iman. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang ittakhadhu min dunillahi awliya'a, yang mengambil pelindung selain Allah. Perumpamaan orang-orang yang mengambil sandaran, yang mengambil harapan, yang mengambil pelindung selain Allah, kamatsalil ankabut, adalah seperti laba-laba ittakhadats baitan, yang membuat rumah. Seperti apa? Laba-laba yang membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu labaitul ankabut, ialah rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Jelas atau tidak? Berarti orang yang mengambil harapan, yang mengambil sandaran, yang mengambil sesuatu dalam hidupnya selain Allah, seperti membangun rumah laba-laba, rapuh, lemah, mudah hancur, dan pasti akan berantakan. Betul apa betul? Sok Bunda perhatikan betapa lelahnya hati ini ketika berharap kepada seseorang. Betul? Makanya Bunda capek kan? Kunaon capek nate? Can beres ate bilang barusan.
Makanya bunda seringkali ngerasa capek kan kalau berharap banyak sama makhluk. Capek atau tidak? Capek. Adik-adik saya pernah berharap sama seseorang, aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku anggap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Capek. Bunda berharap suami itu seperti A, seperti B. Capek atau enggak? Makin bunda menuntut, apakah suami makin berubah atau tidak? Tidak. Ayah teh berubah atau ayah? Mama teh ngeseliur ke ayah teh. Coba suami digituin berubah atau tidak berubah? Cek suami teh ari mamah ngomong naon, bapak gitu ngerti omongan mama teh. Udahlah, berharap ke manusia mah melelahkan, betul atau tidak? Makanya kita Imam Ali bin Abi Thalib, bagus sekali kata-katanya, tolong catat ini. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Maka bunda sayang, teteh sayang, jamaah yang di online, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari apa itu? Hari Jumat. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Kenapa nggak boleh berharap ke manusia? 3 alasannya. 1, manusia itu lemah. 1 apa? Manusia ada capeknya, betul? Manusia ada ngantuknya, betul? Manusia ada lupanya, betul? Manusia ada khilafnya, betul? Manusia ada sensinya, ada like and dislike-nya, betul? Ada mood nggak moodnya, nggak bisa. Terus bunda mau berharap sama yang kayak begitu, sorry, nggak bisa. Makanya Ahilman lihat ini yang hadir siapa yang paling banyak masalah, gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Kenapa yang nyender paling banyak masalah? Karena di imah tidak punya sandaran, jadi nyender terus gitu. 1, manusia itu apa? Lemah, maka tidak pantas dijadikan sandaran utama, betul? 2, manusia itu hati dan lisannya mudah berubah. Mudah apa? Hati dan lisannya mudah. Sekarang bilang A, besok bilang, kok kayak mengkhawatirkan gitu jawabannya? Apakah Anda orang yang pernah jadi korban gara-gara kata-kata itu? Manusia itu mudah apa? Berubah, betul? Biasanya tergantung kepentingannya. Setuju atau tidak? Dan yang ketiga, kenapa tidak boleh berharap kepada manusia? Karena manusia itu pasti akan mati. Pasti akan apa? Mati. Kan ini juga yang hadir wajahnya mirip semua kan? Ini wajah-wajah camat semua. Apa itu camat? Jangan tersinggung ya sayang, karena mati itu pasti kan. Cuman kita nggak tahu aja waktunya kan. Bisa jadi bunda teteh duluan, AA-nya belakangan, atau dibalik AA-nya belakangan, bunda tetehnya duluan.
Yang pasti kita semua akan mati. Makan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Dikit apa banyak? Lihat, survei membuktikan ternyata yang masih muda itu potensi matinya lebih besar dibanding orang tua. Betul? Mohon maaf ya, belum pernah lihat ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang trek-trekan motor mati biasanya orang tua atau anak muda? Mohon maaf ya Bunda Teteh sayang, belum pernah dengar ada seorang nenek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asal nggak ada. Yang matinya begitu orang tua atau anak muda? Makanya mohon maaf, mati mah nggak pandang tua nggak pandang muda, betul? Bisa jadi Bunda yang tua duluan, yang muda belakangan, atau dibalik yang muda belakangan, Bunda yang tua dulu. Yang jelas kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa yang bernafas pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di samping, yang di atas. Ustadz Hilman, Ustadz mah tuh ulah mati teuing wafat gitu loh, mati. Manusia itu pasti akan mati. Setidaknya Bunda Teteh sayang, itu 3 alasan kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia. 1, manusia itu lemah. 2, manusia itu mudah berubah hati dan lisannya. 3, manusia itu pasti akan mati. Pertanyaannya, manusia yang selemah itu, yang mudah berubah itu, dan pasti akan mati itu, pantas nggak dijadikan harapan? Terus terus kenapa atuh? Udah tahu manusia itu begitu, masih saja dijadikan harapan. Betul? Ujungnya jadi apa? Maka alasan pertama kenapa orang bisa kecewa, karena terlalu berharap kepada siapa? Kepada selain Allah, kepada manusia. Yang kedua, kenapa banyak orang yang kecewa dalam hidup? Alasannya karena terlalu cinta dunia. Terlalu apa? Cinta dunia. Bunda sayang, hati-hati dengan cinta. Biasanya seseorang itu akan diuji yang paling berat dengan sesuatu yang paling dia cintai dalam hidupnya. Betul Bu? Kok kayak curhat begitu? Ibu ada masalah apa sebenarnya Ibu? Biasanya orang itu akan diuji dengan apa tadi? Sesuatu yang paling dia cintai dalam hidupnya. Terutama, mohon maaf, biasanya kita ini akan diuji dengan sesuatu yang paling dekat dalam hidup kita. Istri diuji sama siapa? Suami diuji sama siapa? Bolak-balik di situ aja. Jadi ibu jangan ngerasa ibu diuji sendirian, Jangan ngerasa istri diuji oleh siapa, suami diuji oleh siapa, gitu. Udah bolak-balik di situ-situ aja ujungnya mah. Ustadz, alhamdulillah pasangan saya mah baik, alhamdulillah. Mohon maaf, pasangannya baik, mungkin setelah itu diuji oleh orang tuanya. Betul? Ustadz, pasangan saya baik, orang tua saya baik, diuji sama mertuanya. Betul?
pasangan baik, orang tua baik, diuji sama anaknya. Betul tidak? Pasangan baik, orang tua baik, anak baik, diuji sama ipar-iparnya. Betul? Pasangan baik, orang tua baik, anak baik, ipar baik, diuji sama besti-bestinya. Betul apa betul? Saya mah semua baik, pasangan baik, orang tua baik, anak baik, kakak baik, circle kita juga baik, tapi satu ujiannya naon? Duit. Pokoknya sama yang paling dekat aja dalam hidup, betul? Dan yang paling kita cintai. Dan gak usah kaget, karena para nabi pun ternyata diuji oleh orang yang paling dekat. Betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya. Siapa namanya? Siti Hawa. Betul? Nabi Adam dipisahkan oleh Allah. Diuji awalnya karena Hawa minta sesuatu yang Adam tuh tahu ini nggak boleh, iya kan? Tapi karena Adam itu sayang sama Hawa, lihat. Makanya mohon maaf, di antara godaan yang paling berat buat laki-laki itu siapa? Itulah pokoknya mah. Tapi Hawa, sebenarnya Hawa tuh nggak mau menggoda, tapi digoda oleh siapa? Syaitan. Lewat apa? Bisikan telinga. Makanya jangan kaget, laki-laki itu lemahnya di mata, perempuan itu lemahnya di telinga. Betul nggak? Bunda ditawarin barang, padahal belum lihat barangnya, mau atau tidak? Bunda teh belum lihat barangnya, cuman dibilangin, besti, ini barangnya bagus loh, kamu nggak akan dapat lagi, ini harganya murmer banget. Mau apa enggak? Mau. Laki-laki diomongin nggak mempan, harus diliatin dulu. Makanya laki-laki kalau ada yang bening dikit, set gitu. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar. Laki-laki yang tidak wajar diikutin, set. Nah, itu yang tidak wajar. Jadi mohon izin, mohon maaf ya, Bunda punya suami, lihat yang bening natap, wajar, normal. Yang tidak normal kalau lihat laki-laki yang bening diikutin, itu yang tidak normal. Dan yang paling salah, ngelihat yang bening ditinggal yang lama, ngikut yang bening. Jelas atau tidak? Tidak usah saya jelaskan kan. Nabi Adam diuji oleh istrinya Hawa, betul? Alhamdulillah selesai ujiannya, Allah satukan kembali. Nabi Adam punya anak Qabil Habil, nguji atau tidak? Nggak sampai di situ. Nabi Nuh diuji tidak? Oleh istrinya. Siapa namanya? Ibu Nuh. Kan sering kita jelasin itu ya. Nabi Nuh diuji oleh istrinya. Siapa namanya? Sekarang Ahilman revisi ya. Yang benar namanya Halawa. Siapa? Saya nggak pakai Siti ya, nggak pakai Siti Halawah ya, karena Siti itu artinya Sayyidati, yang mulia. Karena Halawah mah tidak mulia, durhaka sama suami, nggak usah dibilang Siti, pokoknya mah Ibu Nuh Halawah. Nabi Nuh diuji oleh istrinya, betul? Nggak sampai di situ. Nabi Nuh kalau tidak salah punya anak 4, diuji oleh anak pertamanya. Namanya siapa? Masa anak Nuh ku masih jawaban teh orang dia mah. Namanya Kan'an. Namanya siapa? Astagfirullahalazim. Kan'an. Betul apa betul? Nggak sampai di situ. Nabi Ibrahim diuji tidak?
Oleh siapa? Ayahnya. Insya Allah. Nabi Musa diuji tidak? Oleh siapa? Ayah angkatnya. Nabi Yusuf diuji tidak? Oleh siapa? Saudara-saudaranya. Nabi Muhammad SAW diuji tidak? Oleh siapa? Pamannya. Betul? Pertanyaannya, suami ibu nabi atau bukan? Terus ibu baik banget apa enggak? Enggak kan? Enggak kan? Suami kita bukan nabi, kita juga nggak baik-baik banget. Terus kita nggak mau diuji? Terlalu bermimpi besti, nggak bisa. Ustadz, kenapa itu jadi ujian? Karena terlalu cinta dengan dunia yang membuat kamu lupa sama siapa? Ketika kamu lupa sama Allah, maka Allah akan turunkan sesuatu yang menyakitkan dalam hidupmu. Sok dibuka surat At-Taubah ayat 24. Surat apa? At-Taubah ayat 24. Sampai sini jelas nggak ceramahnya? Maaf ya Bu kalau banyak bercanda ceramahnya ya, biar santai kan. A juga tahu ibu di rumah banyak masalah kan, jadi minimal jangan jadi stres ngaji di dia tehnya. Surat apa Bun? At-Taubah ayat berapa? 24. Sok perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, in kana abaukum, jika bapak-bapakmu atau jika orang tuamu, wa abnaukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, dan keluarga besarmu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan harta tempat tinggal yang kamu sukai. Perhatikan, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi, dari Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad fi sabilillah. Perhatikan, kalau semua itu dunia, keluargamu, pasanganmu, anakmu, hartamu, pekerjaanmu, rumahmu, mobilmu, tempat tinggalmu, semua dunia, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallah, daripada Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jelas atau tidak? Ada ayatnya. Kenapa ya hati saya tuh kecewa, sedih, sakit? Mohon maaf, karena Allah tidak memberikan petunjuk. Sebabnya karena selama ini kita sering menduakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain dalam diri kita. Dunia jadi Tuhan kita. Berapa banyak di antara bunda sayang, teteh sayang, karena manusia melalaikan kita kepada Allah. Ada atau tidak? Berapa banyak di antara kita mohon maaf karena pekerjaan melalaikan perintah Allah. Ada atau tidak? Berapa banyak di antara kita bunda teteh sayang karena urusan dunia
melupakan kita untuk mendekat kepada Allah. Ada atau tidak? Gak usah jauh-jauh lah. Berapa banyak di antara bunda teteh sayang sering melalaikan sholat, mengakhirkan sholat hanya untuk urusan dunia yang sesaat. Ada yang begitu atau tidak? Yang mana orangnya? Boleh jadi hatimu kecewa selama ini karena ada Tuhan yang lain di hatimu, dunia itu, sehingga kamu lupa bahwa sebenarnya Allah itu maha pencemburu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah itu maha pencemburu. Jadi kalau Allah melihat hambanya punya kecenderungan cinta kepada dunia yang melebihi cintanya sama Allah, maka Allah akan ambil yang dia cintai itu agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai bunda sayang mencintai dunia berlebihan sampai kita melupakan cinta sama siapa? Allah. Karena yang membuat kita kecewa, terlalu kecewa, karena terlalu cinta dengan apa? Dunia. Padahal dunia ini hanyalah permainan, senda gurau belaka. Betul? Maka bunda, untuk urusan dunia santai aja. Gimana? Santai aja. Bilang, cuma dunia. Ayo, 1, 2, 3. Jangan hancur lebur karena dunia. Gak usah diikutin. Jangan hancur lebur karena dunia. Pilih dan pulih bersama Allah. Karena kita percaya itu yang akan menguatkan kita. Dunia itu datangnya sebentar, tapi kita akan dapat luka yang semakin membesar kalau kita semakin cinta dengan dunia dan lupa kepada Allah yang menciptakannya. Betul? Dunia itu gak usah dibikin pusing, tambah pusing. Betul? Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Status hari Sabtu. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Semua hanya urusan dunia dan sifatnya hanya sementara. Betul? Semua sementara. Gak ada yang kita punya. Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin selamanya. Sementara dunia. Ayo jawab sementara. Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara, bahagia sementara, sedih sementara, suami kita sementara. Betul? Kita pasti berpisah kok dengan suami kita di dunia. Betul? Tapi bukan berarti akan berpisah kalau kita punya visi yang sama, yaitu surga. Betul? Maka jangan sampai terlalu cinta dunia, karena cintamu kepada dunia membuatmu terlalu kecewa dengan hidup ini. Setuju? Dan yang ketiga, kenapa orang itu terlalu kecewa? Jawabannya terlalu sibuk dengan penilaian manusia. Bunda, ini semua yang bikin kita pusing apa? Penilaian makhluk. Betul? Padahal mohon maaf, yang paling penting itu penilaian manusia atau penilaian Allah? Kenapa bunda harus sibuk dengan penilaian manusia? Liar te? Kecewa te? Nah atuh, semua tentang penilaian manusia yang sementara.
Maka biasa aja, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari apa itu? Hari ini. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Bunda dihina, enggak usah sakit hati, karena mohon maaf, hinaan orang ke kita sebenarnya kita lebih hina aslinya daripada hinaan orang sama kita. Betul apa betul? Saya ulangi ya, tidak usah stres dengan hinaan orang, karena kita itu sebenarnya lebih apa? Lebih hina daripada hinaan orang ke kita. Kata orang teh begini, ibu mah banyak ngomong. Alhamdulillah, dia mah taunya kita banyak ngomong, nggak tahu kalau kita banyak hutang, nggak tahu kalau kita teh banyak hitut ya. Nggak usah stres, karena faktanya hinaan orang itu nggak ada apa-apanya dibanding kita yang lebih hina daripada hinaan orang. Betul? Kenapa bunda mudah tersakiti? Karena bunda merasa mulia, sehingga ketika ada orang yang menghina teh merasa, hei, harga diri. Jadi bunda teh sibuk dengan penilaian manusia dan sibuk semua kebaikan ingin dibalas oleh siapa? Manusia. Padahal mohon maaf bunda, mohon maaf, moal bisa. Kita udah berbuat baik. Ada nggak orang yang nggak baik sama kita? Bunda teh, teteh sayang, bunda sayang, kita teh berbuat baik bukan agar manusia jadi baik ke kita. Kita tuh berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Jelas atau tidak? Makanya bunda nggak usah stres. Ini mah kadang-kadang ke anak jadi ibu suka nuntut. Nah, mama teh capek ngandung kamu, melahirkan kamu, ngurus kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Coba bunda digituin, sakit hati atau tidak? Atau nanaonan tadi bunda ka budak kikituan. Ka suami, papa teh tolong hargai mama, hargai. Kata suaminya, berapa harga mama teh? Liar teh, pusing teh. Ayo jawab, kita berbuat baik, Allah tahu tidak? Kita jadi istri yang baik, Allah tahu tidak? Kita jadi istri yang taat, Allah tahu tidak? Bunda jadi istri yang sayang sama suami, Allah tahu tidak? Kenapa bunda terlalu berharap dengan penilaian suami dengan semua kebaikan bunda? Tak eta jawaban teh pengen aja Ustad. Ujungnya apa? Kecewa. Bunda senam, bagus nggak? Biar badannya bagus, boleh tidak? Biar cantik, boleh tidak? Boleh, karena bunda tahu ciri istri yang baik itu istri yang menyenangkan pandangan suaminya, betul tidak? Tapi bunda jangan kecewa kalau suami nggak muji bunda. Senam, senam jumba tah di sanggar senam cetuti beladinya tah. Bunda teh udah senam, udah sebulan senam, nanya sama suami, ayah, apa bunda sayang? Ayah tahu nggak ada mama teh udah sebulan senam. Di mana mama senam teh? Eta di sanggar senam jumba cetuti tah sebelah situ. Terus ibu nanya gini ke suami, coba ayah lihat ada sesuatu nggak yang ayah lihat dari bunda teh? Terus suami bilang gini, oh bunda teh senam, iya. Asa nggak ada perubahan, asa sama aja ini mah. Ayo Ustadz mau tanya, bunda digituin sakit atau tidak? Kesel atau tidak? Mohon maaf, kalau bunda masih kesel berarti belum ikhlas karena Allah. Nggak usah. Coba Allah tahu nggak bunda senam jumba? Tahu.
Allah tahu nggak bunda adu glazer, tahu nggak? Wah, tahu nggak? Bunda keringetan, Allah tahu. Allah tahu bunda nahan makan seblak sebulan, tahu. Nggak makan gorengan yang berminyak, tahu. Terus kalau suami nggak muji, apa masalahnya? Halo, jelas tidak? Kalau bunda nuntut ke suami kecewa, ujungnya bertengkar, berantem. Boleh jadi di rumah kita teh banyak bertengkar karena hati bunda diisi dengan kekecewaan sama suami, karena Allahnya hilang di hati bunda. Tenang aja, suami muji alhamdulillah, suami nggak muji keterlaluan, alhamdulillah, alhamdulillah aja. Ayo bunda masak, osrek, osrek. Suami teh kalau makan harus pakai sambal. Bunda teh ngareno sambal. Tiba-tiba suami telepon. Assalamualaikum, bunda. Waalaikumsalam. Bunda, maafin ya, malam ini teh ayah sepertinya pulang agak malam. Ini bos ngajak makan di luar. Bunda teh keur masak, lagi ngareno sambal. Suami nelpon makan di luar, sakit atau tidak? Enggak usah sakit. Ayo, Allah tahu nggak bunda masak? Allah lihat nggak bunda masak? Allah lihat nggak bunda keringetan? Allah tahu nggak bunda teh ini susah payah masak, tahu tidak? Nggak usah stres. Ini mau kadang-kadang udah ujungnya apa? Itu sambal dimakan sama bunda semuanya. Suami pulang malam-malam, assalamualaikum, ayah pulang. Bunda tadi di kamar kieu. Kata suami teh, assalamualaikum bunda, masuk kamar. Bunda kenapa megangin perut terus? Ujungnya bunda teh bangun, set, kamu mah nggak pernah peka sama aku tuh. Ayah tadi sore tuh mama masak, bikin sambal, karena ayah makannya pakai sambal. Terus sama mama dimakan semua sambalnya. Kata suaminya, suruh siapa? Ujungnya bunda teh stres sendiri. Betul apa betul? Iya apa iya? Ayo, yang bikin stres itu kejadiannya atau harapannya? Tenang dalam hidup mah. Suami muji, alhamdulillah. Suami nggak muji, nggak ada masalah. Tetap sama aja gitu-gitu juga tuh. Apa yang bunda mau ingin dalam hidup? Sok bunda lagi di kondangan, foto, dikempes-kempesin perut teh. Buat apa itu teh? Mana yang foto teh ngantri lagi, mana lama. Mohon maaf ya, pulang kondangan jadi sakit perut, tahan nafas gitu. Makan nggak enak, betul nggak? Kan bunda sok begitu. Sok Ahilman mau tanya, bunda foto berlima sama teman-temannya, foto bunda bagus, yang lain jelek, dihapus apa di save? Dihapus apa di-upload? Bundanya bagus, yang lain jelek, pasti di-upload. Sekarang dibalik, berlima, yang 4 bagus, bundanya jelek, di-save apa dihapus? Saya tahu. Maka bunda jangan kaget, orang pun juga begitu. Lamun foto dia bagus, bunda jelek, pasti dia hapus karena bunda oke gitu.
Makanya puntennya AA nih, kalau ada yang storyin, kalau foto AA nya kelihatan kurus gitu ya, AA pasti repost gitu. Lamun AA nya kelihatan gemoy, mual gitu mah, merusak citra yang begitu mah. Berarti kalau AA begitu mudah apa? Kecewa. Jamaah banyak semangat ceramah teh, jamaah dikit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, karena yang datang sedikit, di ceramahnya cukup sekian dan terima kasih. Berarti mudah kecewa, betul nggak? Biasa aja dalam hidup, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul apa betul? Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, cukup menyenangkan Allah saja. Karena setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Sok dibuka surat Al-An'am ayat 60. Surat apa? Al-An'am ayat berapa? 60. Bunda kudu yakin ya, setiap kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Bahkan balasannya lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan. Surat apa bun? Al-An'am ayat berapa tadi teh? 60. Sok perhatikan. Bukan 60, 160. Punten berapa? Al-An'am 160. Setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan, bahkan lebih besar daripada kebaikan kita. Sudah ketemu belum? Sok perhatiin. Bismillahirrahmanirrahim. Manja'a, barang siapa yang datang kepada Allah bil hasanati, dengan berbuat kebaikan, falahu asyru amthaliha, maka dia mendapatkan balasan 10 kali lipat daripada amalannya. Betul apa betul? Sebaliknya, wa man jaa bisayyiati, dan barang siapa yang datang kepada Allah dengan berbuat kejahatan, fala yuzza illa mislaha, maka dia akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Wahum la yudlamun, mereka sedikit pun tidak dirugikan. Jelas atau tidak? Ayo, berarti kalau bunda berbuat baik rugi atau tidak? Bunda berbuat baik tapi orang gak baik sama kita, rugi atau tidak? Bunda jadi istri yang baik tapi suami mohon maaf tidak baik sama kita, rugi atau tidak? Tidak. Jadi nggak ada bahasa udah jadi istri yang baik, cantik, sayang, tapi suaminya nggak baik, rugi dong. Nggak ada, nggak ada. Mah di TikTok gitu mah, kan suka begitu kan? Sudah jadi istri yang cantik, sayang sama suami, perhatian, tapi suaminya nggak baik, rugi dong. Bukan, nggak ada yang rugi di hadapan Allah mah. Maka nggak usah ngerasa saya mah jadi istri teh asa nggak penting dalam hidup teh. Penting bunda, penting bunda teh. Tapi atuh lihat suami saya teh menit berubah-berubah gitu. Tenang bun, boleh jadi bunda teh masuk surga gara-gara sabar punya suami yang nguji bunda. Betul tidak? Ayo jawab. Bunda jadi baik gara-gara suami baik, biasa tidak? Jawab, biasa tidak? Bunda jadi baik gara-gara suami baik, biasa tidak? Tapi bunda jadi baik walaupun suami nggak baik, luar biasa tidak? Jadi bunda nggak usah ngerasa bahwa saya mah susah masuk surga teh. Kenapa? Atuh lihat suami saya menikah itu kelakuan teh. Tenang, surga tidak ditentukan oleh suami bunda. Surga ditentukan oleh sikap bunda dengan hidup ini. Setuju?
Jadi biasa aja dalam hidup. Orang muji, alhamdulillah. Orang menghina, nggak ada masalah. Bukan itu yang paling penting dalam hidup. Mudah-mudahan Allah makin sayang aja sama kita. Jawab, yang menghina, yang dihina, siapa yang dapat pahala? Yang dihina. Yang dihina, yang menghina, siapa yang punya dosa? Bunda dihina dapat pahala, yang menghina dapat dosa. Apakah ada yang salah? Tenang aja, Allah tahu. Maka terus jadi istri yang baik, terus jadi ibu yang baik. Tapi saya selama rumah tangga belum pernah bahagia. Coba saya mau tanya, itu benar apa salah? Kan nggak mungkin 20 tahun nggak bahagia terus dong. Ya pasti adalah bahagianya mah. Mohon maaf ya, bunda sayang, yang suka menghilangkan kebaikan suami, maka Allah akan tutup semua kebaikan-kebaikan itu. Dan siapa di antara bunda yang lebih pintar melihat kekurangan suami, maka Allah akan tutupi kebaikan-kebaikan suami dalam hidup kita. Kan kita suka begitu kita mah. Ada kebaikan pasangan tidak kita lihat, ada keburukan pasangan diingat. Sok Ahilman tanya, bunda tolong tuliskan 5 kelebihan suami. Pasti diem. Naonnya ada asa, naonnya asa eueuhnya, naonnya ada asa. Tapi kalau ganti pertanyaannya, bunda tolong tuliskan 5 kekurangan suami. Pasti bunda bilang begini, kalau 10 boleh enggak? Betul apa betul? Maka wajar. Kenapa hati ini mudah kecewa? Karena terlalu banyak menyimpan keburukan manusia dan melupakan kebaikan Allah dalam hidup kita. Jawab, lebih baik capek ngurus suami atau capek nyari suami? Lebih baik capek ngurus suami daripada nyari suami. Betul? Sama ayah, bapak, jadi suami yang baik ya. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Catat itu, kirim ke suami nak. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Bunda mari yang menguntungkan ulang, yang menguntungkan istri direkam. Kita mah kadang-kadang itu. Belajar jadi suami yang baik, belajar jadi suami yang sayang sama istri. Karena suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Kata Nabi SAW, siapakah suami yang paling baik? Suami yang paling baik adalah suami yang paling sayang sama keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling sayang kepada keluargaku. Maka rumah tangga itu saling mendoakan, saling menyempurnakan, saling melengkapi ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, Bapak punya istri yang baik ya Pak ya. Dibalikin jadinya ujungnya ya. Ya, satu, kenapa kita mudah kecewa? Terlalu apa? Terlalu berharap kepada selain Allah, kepada manusia. 2, terlalu apa? Cinta terhadap dunia. 3, terlalu apa? Sibuk dengan penilaian manusia. Pertanyaannya, Ustadz, saya sudah terlanjur kecewa. Harus gimana? Saya sudah terlanjur kecewa. Harus bagaimana? Insya Allah pembahasannya kita akan bahas di kajian-kajian selanjutnya. Insya Allah.